Ini kami tuntut Pak jangan bilang kriminal di sini. Kami tuntut, kami punya hak. Perusahaan dia sudah pencuri sudah sekian tahun. Ini dia sudah pencuri, kamu juga datang tindas kami lagi. Jangan bicara kriminal lagi, kami yang ditindas. Kami orang Papua yang ditindas. Kami yang punya tanah yang ditindas. Ini polisi datang tindas kami lagi. Kami mau mengadu kepada siapa kami mengadu? Kepada siapa kami mengadu? Sekarang kamu polisi kasih penjelasan. Kepada siapa kami mengadu? Hanya dari selama ini kami merasa rugi bahwa hak kita itu ditindas dan diambil oleh orang. Perusahaan juga beroperasi di atas tanah dan kami tidak ada kompensasi pembayaran terhadap kami yang jelas. Terkait dengan kebun kelapa sawit ini, kami hanya dikorbankan sejak hadirnya ke kebun kelapa sawit ini. Berbicara tentang ganti rugi, kami ada keliru. Ganti rugi ini apakah ganti rugi pembayaran tanah atau pembayaran apa begitu? Tanah itu masih belum dibayar. Kami diperhadapkan, kami palang karena kami dirugikan, sehingga kami cari kebenaran, keadilan, minta kepada perusahaan untuk menghadirkan direkturnya. Tapi di dalam proses 2 kali ini, kemuka di Polsek, direkturnya tidak hadir. Kedua, proses di Polres, direkturnya tidak hadir. Kalau sudah ini terakhir kami sudah proses di Polres, selanjutnya kami diperhadapkan ke pengadilan. Di pengadilan kelapa sawit, tanah kami harus dikembalikan kepada kami. Bapak Bupati selaku kepala daerah Kabupaten Kerom, ya tolong memperhatikan kami lah. Untuk kami sedang mengadu dalam persoalan tersebut ini dengan perusahaan. Terkini dan akurat menyuarakan pikiran rakyat seputar batas negara. Dapatkan info terbaru kami hanya di channel PB News. Merasa dirugikan oleh perusahaan kelapa sawit PT Polowai Abadi yang beroperasi selama puluhan tahun di tanah adatnya, pemilik tanah adat suku Elseng terutama Marga atau Klen Baso di distrik Skanto Kabupaten Kerom meminta ganti rugi atas tanah adat kepada perusahaan. Selasa 15 April 2025, masyarakat adat pemilik hak ulayat hadiri pertemuan bersama pihak perusahaan PT Polowai Abadi di Polres Kerom. Masyarakat adat suku Elseng, terutama pemilik tanah adat, Marga atau Klen Baso di distrik Skanto, juga mengajukan protes di Polres Kerom, meminta pihak perusahaan meninggalkan tanah adat mereka. Masyarakat adat suku Elseng dari Marga atau Klen Baso merasa sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan dengan pihak perusahaan kelapa sawit beroperasi di atas tanah adat mereka. Namun hingga saat ini ada 3 perusahaan kelapa sawit yang telah bergantian beroperasi di atas tanah adat Marga Baso sejak 1998, antara lain BIP, Trisakti, dan PT Polowai Abadi. Sejak masuknya perusahaan BIP di tahun 1998 hingga pengalihan saham kepada Trisakti dan selanjutnya kepada PT Polowai Abadi tahun 2011, transparansi ganti rugi atas tuntutan masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat tidak pernah terrealisasi secara baik. Mendasari hal tersebut, masyarakat adat dari Marga Baso sebagai pemilik hak ulayat mengajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan terjadi pada tahun 2011. Pihak pemilik hak ulayat mengajukan permohonan biaya ganti rugi sebesar Rp 400 juta rupiah, namun anggaran tersebut tidak diberikan langsung kepada pemilik, tetapi justru biaya itu dijadikan barang untuk ganti rugi atas tanah adat, yaitu pihak perusahaan membeli 2 unit kendaraan roda 4 atau dump truck untuk masyarakat adat. Walau demikian, yang anehnya adalah 2 unit kendaraan tersebut dikredit oleh pihak perusahaan dengan biaya senilai 360 juta rupiah, sedangkan sisa 40 juta rupiah menurut perusahaan telah diberikan kepada pemilik, namun pihak pemilik komplain tidak pernah menerima uang sebesar itu.
Diperparah lagi, 2 unit kendaraan yang dikredit oleh perusahaan untuk diberikan kepada masyarakat adat, justru angsuran kreditnya dibayar sendiri oleh masyarakat pemilik hak ulayat ke dealer. 1 unit berhasil dilunasi masyarakat pemilik tanah adat ke dealer, dengan cara menyumbang setiap kepala keluarga per bulan, sementara 1 unit ditarik kembali oleh dealer, karena masyarakat adat sudah tidak mampu. Kekecewaan atas tidak adanya ganti rugi secara baik dan transparan, pihak pemilik tanah adat melakukan pemalangan jalan menuju lokasi beroperasinya perusahaan PT Polowai Abadi. Kondisi ini membuat pihak Polres Keerom pun turun tangan. Bahkan pihak Polres memaksa pemilik hak ulayat untuk membuka palang, akibatnya terjadi keributan antara sejumlah masyarakat pemilik hak ulayat dengan anggota Polres Keerom di lokasi pemalangan. Dengan hadirnya pihak Polres Keerom di lokasi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat, menimbulkan penilaian dari masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat bahwa pihak Polres telah mendapat bagian dari hasil beroperasinya PT Polowai Abadi, perusahaan kelapa sawit tersebut. Sebelumnya, pihak masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat telah mendatangi Polsek Skanto, meminta memediasi pertemuan bersama pihak perusahaan, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh pihak kepolisian sektor Skanto. Akhirnya, Selasa 15 April 2025, Polres Keerom memediasi pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Walau demikian, pertemuan tersebut menurut pihak pemilik hak ulayat belum menghasilkan apa yang diharapkan. Untuk sementara, pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang dimediasi Polres ini menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain. Pertama, pihak pemilik tanah adat siap melanjutkan gugatan ke pengadilan terkait dokumen pelepasan tanah yang digunakan perusahaan kelapa sawit PT Polowai Abadi. Dokumen kepemilikan surat izin operasi untuk perusahaan dianggap ilegal dan palsu oleh para pemilik hak ulayat. Kedua, perusahaan bersedia membayar pihak pemilik tanah adat per bulan sebesar 15 juta rupiah sambil menunggu proses di pengadilan. Keluarga besar Elseng, kami ada 5 suku besar Elseng. Kami terkait dengan permasalahan perusahaan kelapa sawit Polowai Abadi yang ada di tanah adat kami. Selama ini kami dari pemilik kami merasa bahwa kami itu dirugikan di atas tanah kami, dan tanah tersebut itu dijual oleh pihak lain. Akhirnya kami merasa rugi. Kami datang untuk menyelesaikan perkara ini di Polsek. Dari Polsek kami sudah mediasi, tapi tidak bisa selesai, kami kembali ke Polres. Hari ini kami sudah selesaikan, dan masih kami diminta untuk lanjut ke tingkat peradilan. Hanya dan selama ini kami merasa rugi bahwa harta kita itu ditindas dan diambil oleh orang. Perusahaan juga beroperasi di atas tanah adat kami, tidak ada kompensasi pembayaran terhadap kami yang jelas selama ini. Dan penandatanganan mengenai HGU dan pelepasan tanah adat itu yang dilakukan itu orang lain, bukan kami pemilik wilayah setempat dari suku besar Elseng, lebih khusus suku kecilnya suku Basna. Dia sukunya Kabupaten Distrik Skanto, kami merasa dirugikan. Di Polres tadi bahwa setiap bulan kami akan dikasih kompensasi 15 juta sambil menunggu proses peradilan selama berjalannya proses peradilan negeri. Nah, itu dokumen yang tadi diterangkan oleh perusahaan. Itu kami di saat itu kesepakatan mitra kerja antara perusahaan dengan kami. Nah, 400 juta itu kami tidak tahu bunyi uangnya, tidak tahu uangnya, tapi kami hanya tahu kami dipanggil untuk tanda tangan dan ambil 2 unit mobil dengan catatan kredit. Dan sepenuhnya kami dibebankan untuk bayar bulanan. Artinya kami tidak sepakat, tidak setuju, tidak bisa penuhi bulanan itu, makanya kredit itu diambil lagi. Nah, harapan saya ke depan, saya mau supaya tim kami mau sampai usut permasalahan ini sampai di pengadilan negeri. Kami harus ambil alih kembali tanah dan kebun itu kembali jadi milik kami kembali. Ya, kembali ke saya selaku pemilik juga saya ingin buat Arso 3 dengan Arso 9.
itu berada di atas tanah adat saya waktu. Terkait dengan kebun kelapa sawit ini, kami hanya dikorbankan sejak hadirnya ke kebun kelapa sawit ini. Berbicara tentang ganti rugi, kami ada keliru. Ganti rugi ini apakah ganti rugi pembayaran tanah atau pembayaran apa begitu? Kalau menurut penjelasan dari orang tua kami, tanah itu masih belum dibayar. Terus yang kedua, kami diperhadapkan, kami palang karena kami dirugikan, sehingga kami cari kebenaran, keadilan, minta kepada perusahaan untuk menghadirkan direkturnya. Tapi di dalam proses 2 kali ini, muka di polsek, direkturnya tidak hadir. Kedua, proses di Polres, direkturnya tidak hadir. Yang kami perlu semua data, dokumen itu direktur sendiri dia harus bawa untuk mempertanggungjawab dan memperlihatkan kepada kami semua. Karena dia ini kerja, data-datanya kami tidak tahu. Sedangkan tanah kami hanya oknum-oknum orang lain yang jual. Sedangkan kami suku Basu tidak jual tanah tersebut. Selama ini dia kelola. Kami sangat dirugikan. Maka kami palang guna untuk mencari kebenaran keadilan. Kalau sudah ini terakhir kami sudah proses di Polres, selanjutnya kami diperhadapkan ke pengadilan. Di pengadilan kelapa sawit, tanah kami harus dikembalikan kepada kami. Buka palang, ya ini tunggu proses untuk naik ke pengadilan. Ya dalam hal ini Bapak Bupati selaku kepala daerah Kabupaten Kerom, ya tolong memperhatikan kami lah. Untuk kami sedang mengadu dalam persoalan tersebut ini dengan perusahaan. Semoga Bapak Bupati Kabupaten Kerom tolong kami, biar kami selesaikan hak-hak kami yang sudah ditindas dari sekian tahun. Dengan seluruh upaya, kami harus mengharap kepada siapa, menghadap kepada siapa. Satu-satunya kami rindukan, yaitu Bapak Bupati. Lihat, hapus air mata kami. Terima kasih. Dari Arso Kabupaten Kerom, PB News mengabarkan.